Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita, kita sebut saja Yuna. Yuna sedang mendesain sebuah gaun pernikahan. Saat Yuna masih asik mengerjakan desain gaun tersebut, ia diberitahu oleh bos dari tempat Yuna bekerja, kita sebut saja Mia, bahwa mereka telah salah mengirimkan gaun, hingga mereka bergegas memberikan gaun sesuai pesanan. Saat mereka hendak mengantarkan gaun, Yuna mendapat telepon dari anaknya yang bernama Sora. Sora tak bisa pulang karena ia tak membawa payung hujan, hingga Yuna dengan cepat menjemput Sora. Di perjalanan, Yuna memarahi Sora karena tak membawa payung, padahal sebelum ia pergi sekolah sudah diingatkan untuk membawa payung. Setelah menjemput Sora, Yuna pun segera bergegas ke tempat lainnya dengan membawa dress pengantin. Saat pengantin wanita hendak menuju ke pelaminan, Mia melemparkan bunga pernikahan, yang dengan polosnya ditangkap oleh Sora dan film pun dimulai. Keesokan harinya, Sora diantar les balet oleh Yuna karena bibi Sora yang biasa mengantar sedang sibuk. Sesampai di tempat les, Sora nampak menghindari teman-teman lesnya, malah masuk ke ruangan taekwondo hingga ia bertemu dengan guru taekwondo, kita sebut saja Lee. Lee bertanya kepada Sora apa ia mau menjadi murid taekwondo, namun Sora mengatakan kau tak memiliki murid. Keesokan harinya, Sora kembali ke ruangan taekwondo mengajak Lee untuk kerjasama agar Lee mengizinkan Sora di ruangan tersebut hingga ia dijemput dari les balet. Di tengah kesepakatan mereka, Sora mendapat telepon bahwa Yuna telah menunggu di depan untuk menjemput Sora. Setelah pulang les, Yuna mengajak Sora makan di sebuah restoran. Sora yang melihat hal itu mengatakan ibu sedang banyak uang. Yuna pun mengatakan Sora boleh minta apa saja. Sora pun meminta video game. Saat mereka sedang asik bermain video game, Yuna mengatakan, sayang ibu atau video game? Sora menjawab, sayang video game. Dan Sora mengatakan TV ini jelek sekali. Yuna mendengar hal itu segera membeli TV yang baru, namun wajah Sora tampak biasa saja. Keesokan paginya, Yuna menyisir rambut Sora sebelum pergi ke tempat kakak Yuna untuk menitipkan Sora di sana, karena Yuna sangatlah sibuk. Setiba di rumah kakak Yuna, mereka langsung sarapan bersama, di mana yang menyiapkan makanan adalah Bibi, istri dari kakak Yuna. Di meja makan terjadi sedikit pertikaian antara Sora dan Yuna, hingga Sora mengeluh karena Yuna tak pernah masak untuknya. Hingga kakak Yuna pun menasihatinya untuk memberikan sedikit waktu dan perhatian kepada Sora. Di tempat kerja Yuna, Mia sedang melayani klien yang hendak memesan gaun pernikahan, hingga klien tersebut melihat desain gaun yang digambar Yuna. Klien tersebut tertarik untuk memesan gaun tersebut dan siap membayar mahal, namun tak lama Yuna pun sampai di meja kerjanya dan mengatakan desain tersebut telah dipesan oleh orang lain. Mia yang melihat hal itu segera menanya Yuna kenapa tak menjual gaun tersebut. Setelah sedikit pertikaian, Yuna mengatakan gaun tersebut dibuat untuk Sora. Hari ini Yuna memutuskan untuk pulang cepat agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Sora. Yuna memiliki rencana besok ia akan mengajak Sora untuk pergi nonton. Namun Sora mengatakan ia besok akan pergi piknik. Yuna yang mendengar hal itu belajar memasak kimbap semalaman agar ia bisa piknik bersama Sora. Namun keesokan paginya malah turun hujan lebat. Yuna yang tak mau perjuangannya membuat kimbap sia-sia memutuskan tetap pergi ke pantai dan yakin di pantai akan cerah. Saat di perjalanan di dalam mobil, Yuna mendengar lagu favorit yang dulu dinyanyikan almarhum ayah Sora untuk melamar Yuna, hingga mereka pun telah sampai di laut dan mereka menghabiskan waktu bersama. Setelah dari pantai, Yuna menuju ke rumah kakaknya untuk memperingati kematian nenek Sora. Saat mereka sedang berdoa, tiba-tiba pandangan Yuna menjadi kabur dan Yuna pun dilarikan ke rumah sakit. Saat kakak Yuna sedang berkonsultasi dengan dokter, dokter tersebut mengatakan Yuna pernah ke rumah sakit tersebut dan menanyakan kepada kakak Yuna apakah Yuna tidak memberitahu bahwa ia terkena kanker lambung. Di perjalanan pulang, Yuna meminta agar tidak memberitahu Sora tentang penyakit yang sedang ia hadapi. Saat Sora hendak pergi ke sekolah, Sora melihat Lee membagikan brosur taekwondo miliknya. Sora yang melihat hal itu mengatakan kepada Lee mengapa tidak melakukannya saat pulang sekolah, sekalian membawa permen. Lee yang mendengar hal itu kemudian tersenyum atas saran dari Sora. Di sekolah, Sora yang hendak minum Yacul agar ususnya dapat menjadi Iron Man didatangi oleh Gina. Gina kemudian merampas Yacul Sora dan menyisakan Sora setengahnya. Sambil kembali ke bangkunya, Gina mengatakan ia suka Yacul. Sora yang kesal akan hal itu kemudian mendatangi meja Gina dan menumpahkan Yacul tersebut ke makanan Gina. Hingga Yuna yang saat itu sedang bekerja mendapat panggilan dari guru sekolah. Kemudian guru menjelaskan bahwa Gina seharusnya dapat menjadi teman baik Sora, namun pada saat itu Gina merampas minuman Sora hingga Sora mengatakan Gina pengemis dan Gina pun menjadi bahan tertawaan temannya sekelas. Lee yang saat itu sedang bersih-bersih ke ruangan taekwondo melihat Sora yang sudah ada di ruangannya dan menempeli permen di brosur Lee. Sora menanyakan kepada Lee apa yang terjadi kalau sampai ibunya dipanggil oleh guru. Atas saran dari Lee, Sora segera pulang ke rumah, namun saat tiba di rumah Sora mendengar suara batuk yang sangat keras, yang ternyata itu adalah Yuna. Melihat ibunya, Sora nampak khawatir, namun Yuna mengatakan itu terjadi gara-gara Yuna salah makan. Di malam harinya, Yuna menanya Sora mengapa ia tak pernah makan siang bersama teman-temannya di sekolah. Namun Sora mengatakan ia bisa melakukannya sendiri bahkan tanpa bantuan dari ibunya.
Yuna yang mendengar hal itu mengatakan, Sora takkan bisa hidup sendiri. Namun Sora dengan nada yang cukup tinggi mengatakan dia bisa hidup sendiri karena telah terbiasa atas kesibukan ibunya. Bahkan jika ibunya tidak ada, Sora akan tinggal bersama bibinya karena bibi lebih perhatian daripada ibunya. Yuna yang mendengar hal itu kemudian ke kamar untuk menenangkan diri. Saat Yuna kembali menemui Sora, Sora meminta maaf dan mengatakan selama ini Sora hanya ingin bersama ibunya. Saat hendak tidur, Sora melihat ibunya seperti kesakitan dan meminum banyak sekali obat-obatan. Beberapa hari kemudian, Sora yang hendak meminta antar pulang dengan bibinya menanyakan keadaan ibunya. Namun bibi berusaha menutupi keadaan ibu Sora. Sora yang sadar bibinya sedang berbohong bertanya, apakah ibu akan meninggal? Hingga Sora mengatakan jangan beritahu ibunya bahwa ia telah mengetahui karena ibunya sudah cukup menderita atas penyakitnya. Keesokan harinya saat Sora hendak pergi ke sekolah, Sora mendengar ibunya sedang kesakitan. Sembari pamit, Sora mengatakan kepada ibunya untuk jangan makan sembarangan. Namun beberapa saat Sora keluar dari rumah, Sora tak mampu membendung air mata atas derita yang ditimpa ibunya. Di sekolah pun Sora nampak murung karena memikirkan ibunya. Saat Sora pulang dari sekolah, hujan turun seperti biasanya. Sora yang murung seketika sedikit tersenyum karena Yuna masih menyempatkan waktunya untuk menjemput Sora. Hingga Sora menemani ibunya bekerja. Di tempat kerja, Yuna yang melihat Sora sudah mengantuk menyuruh Sora untuk tidur, namun Sora mengatakan, "Tunggu ya." Yuna yang mendengar hal itu segera menghampiri Sora, kemudian mereka mengenakan sepasang gaun dan berdansa bersama. Saat hendak pergi ke sekolah, Sora meminta izin kepada Yuna supaya hari ini ia tak masuk sekolah agar ia bisa menghabiskan waktu bersama ibunya. Yuna yang mendengar hal itu segera putar haluan untuk kembali ke rumah. Mereka pun menghabiskan waktu bersama hingga Sora bermimpi saat ia di pantai ibunya tiba-tiba tiada. Sora yang kemudian bangun dan menuliskan sesuatu. Keesokan paginya Yuna mengatakan kepada Mia bahwa ia akan berhenti bekerja agar ia dapat menghabiskan waktu lebih banyak lagi bersama Sora. Mia yang mendengar hal itu tak terima atas keputusan Yuna karena Yuna adalah desainer terbaik yang dimilikinya. Namun Yuna mengatakan tak lama lagi ia akan pergi untuk menemui ayah Sora. Singkat cerita, kita diperlihatkan Yuna dan Sora sedang makan di rumah kakaknya Yuna. Di sana terjadi sedikit keributan karena Sora berkelahi dengan sepupunya. Yuna yang melihat hal itu segera mengajak Sora untuk pulang dan memarahi Sora. Yuna mengatakan jika seperti ini terus Sora tak akan bisa mendapatkan teman. Siapa yang akan hidup bersamamu, Sora? Sora mengatakan dan menjawab, yang akan hidup dengannya, ibu. Sora hanya ingin bersama Yuna untuk selamanya. Yuna mendengar hal itu kemudian memeluk Sora dengan erat. Saat mereka hendak tidur, Yuna meminta Sora menyanyikan sebuah lagu agar Yuna bisa tidur. Saat Sora selesai menyanyikan lagu, ia meminta ibunya untuk bergantian, namun Yuna tak menjawab hingga ia dilarikan ke rumah sakit. Saat di ruangan tunggu, Sora teringat permintaan ibunya agar Sora dapat memiliki teman dan juga dapat melihat Sora ikut pentas balet. Beberapa hari kemudian Sora berusaha minta maaf dengan Gina dan teman-temannya dan juga mengajak Gina untuk melihat Yuna di rumah sakit. Sora mengatakan bahwa ia telah meminta maaf kepada Gina. Kemudian Sora meminta pertolongan kepada Lee agar ia dapat dilatih oleh guru balet hingga Sora dapat mengikuti pentas balet. Kemudian tibalah hari di mana pentas balet akan dilaksanakan. Mia kemudian datang membawa kostum balet untuk mereka tampil, di mana Mia memberikan pin bunga agar Yuna dapat melihat Sora di panggung karena penglihatan Yuna sudah mulai berkurang. Akhirnya waktu Sora dan teman-temannya tiba untuk tampil. Dengan pandangan yang sudah cukup rabun, Yuna tersenyum melihat Sora tampil. Setelah selesai pentas, Sora memutuskan untuk tidur di rumah sakit menemani ibunya. Sora yang telah mengantuk diminta Yuna untuk tidur duluan. Kemudian Yuna yang belum dapat tidur mendengarkan kata-kata cinta dari radio yang ditulis oleh Sora. Setelah mendengarkan kata-kata cinta dari Sora, Yuna mengatakan, "Kaulah anugerah bagiku." Keesokan paginya Sora bangun dan mengajak ibunya berbicara seperti biasanya. Namun Yuna hanya diam. Sambil menangis Sora terus berbicara hingga ia keluar dari kamar tersebut. Dan para dokter datang. Sora yang telah melihat hal itu mengatakan jangan ganggu ibuku lagi tidur. Namun dokter memaksa masuk hingga Yuna menangis terseduh-seduh. Jangan ambil ibuku, dan film pun selesai.